Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Para pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya siswa-siswi SMP IT Al-Fawas yang Ustadz banggakan dan Ustadz cintai, apa kabar semuanya? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan iman, Islam dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, dimanapun Anda berada, di pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Dan insya Allah di pertemuan kali ini Ustadz akan membahas tujuan daripada mempelajari ilmu tajwid. Anak-anakku semua, siswa-siswi SMP IT Al-Fawas, perlu Mister ingatkan, perlu Ustadz ulang kembali bahwa esensi pokok daripada tujuan kalian sekolah di SMP IT Al-Fawas salah satunya adalah untuk gemar membaca. Di tema pelajaran tahfidz kali ini, Al-Quran adalah materi pokok daripada pelajaran tahfidz. Maka anak-anakku semua, Ustaz mengajak bahwasanya untuk terus membaca Al-Quran. Dan esensi berikutnya dalam pertemuan kali ini, agar bagaimana anak-anakku semua berpikir kritis di saat membaca Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di saat kalian membaca Al-Quran harus mempunyai ilmunya, harus jelas, sesuai huruf, sesuai tempat keluarnya huruf dan lain sebagainya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz lanjutkan bahwa tujuan anak-anakku semua untuk mempelajari ilmu tajwid yang pertama adalah agar kalian terbebas daripada kesalahan, atau maknanya al-lahn. Kesalahan terbagi menjadi dua. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan jari, kesalahan yang fatal, yang benar-benar jelas. Contohnya apa? Kesalahan fatal yang pertama, harokatnya salah. Yang seharusnya dibaca fathah, anak-anakku semua dibaca dengan kasroh. Semisal dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Namun
Anak-anakku membacanya dengan an'amtu alaihim. An'amta. Tapi kalian membacanya an'amtu. Ya, dengan harokat dhammah. Nah, ini kesalahan yang fatal. Kesalahan berikutnya adalah kesalahan panjang pendeknya. Kesalahan panjang pendeknya ini kesalahan yang kedua. Yang seharusnya dibaca hanya satu harkat, namun kalian membaca dengan dua harkat. Semisal hudal linnas, hudal linnas, hudal linnas. Tidak ada jeda, tidak ada panjang di dalam kalimat. Terlihat tidak ya, anak-anakku? Hudal linnas. Namun kalian membacanya hudal linnas. Di situ ada, kalian panjangkan membacanya, dan ini tidak boleh. Fatal sekali. Kesalahan yang fatal berikutnya yang terakhir adalah kesalahan huruf. Maksudnya apa? Maksudnya huruf yang seharusnya dengan huruf kha, namun kalian membacanya dengan huruf ha. Khalaqas samawati wal ard. Namun kalian membacanya halaqas samawati wal ard, dan ini tidak boleh. Lalu ada kesalahan khafi. Apa itu kesalahan khafi? Kesalahan khafi adalah kesalahan yang samar-samar, tipis. Maksudnya apa? Maksudnya kesalahan ini hanya bisa dikoreksi, hanya bisa diketahui oleh seseorang guru, seseorang ustadz yang memang mengetahui apa yang kalian anak-anakku semua baca. Semisal pertama, dengung, ya, tidaknya suatu bacaan. Maksudnya gimana? Semisal ketika membaca surat An-Nas, ya, kalian membacanya yang seharusnya dibaca min syarri, kalian bacanya min syarri. Nah, ini tujuan, ya, kalian belajar ilmu tajwid. Lalu yang berikutnya adalah tebal tipisnya suatu huruf. Tebal tipisnya suatu huruf. Dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kalian membacanya ihdinas siratal. Nah, yang seharusnya menggunakan huruf H, kalian baca gunakan huruf H. Berikutnya apa? Nah, berikutnya kesalahan yang samar-samar itu kalian meninggalkan dengung daripada membaca Al-Quran. Kembali ke surat Al-Falaq tadi, ya. Min syarri hasidin idza hasad. Ya, kalian membacanya dengan menggunakan izhar, dan itu salah. Min syarri. Nah, di sini ya, kesalahan yang khafi, kesalahan yang tipis. Oleh karena itu, para alim ulama yang menjelaskan bahwa kesalahan khafi, kesalahan samar ini, ya, dihukumi yang pertama bisa haram. Ya, kalian bisa membaca Quran sebagai seorang pelajar, sebagai seorang santri, namun membacanya masih salah, ya, namun terus menerus tidak mau memperbaiki daripada bacaan kalian, maka ini hukumnya dihukumi haram. Dihukumi apa? Dihukumi haram. Bayangkan. Nah, yang kedua dihukumi makruh, tidak dibolehkan. Oleh karena itu, siswa-siswi SMPT Al-Fawas yang Ustadz banggakan, yang Ustadz cintai, tujuan daripada kalian masuk di sekolah
SMP ITI Al-Fawaz, ya, yang tadi sudah Mister jelaskan di awal, esensinya pokoknya adalah agar kalian gemar membaca. Dalam pelajaran tahfidz, Ustadz mengajak agar kalian terus membaca banyak Al-Quran. Ya, setiap hari terjadwal, ya, teratur. Ada kalian atur waktunya, entah setelah sholat subuh atau ketika kalian sholat sunnah, gunakan sebagai murojaah, media murojaah kalian membaca Al-Quran. Ini gemar membaca. Terus yang kedua adalah salah satu daripada esensi SMP ITI Al-Fawaz adalah agar kalian berpikir kritis. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya adalah di saat kalian membaca Al-Quran, kalian diwajibkan teliti. Karena kalian adalah seorang pelajar, karena kalian adalah seorang talibul ilmi, sebagai santri, sebagai pelayan daripada ilmu agama. Cukup sekian dari Mister. Semoga banyak manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.